Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semua. Semoga semuanya diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam pagi menjelang siang ini kita seperti biasa ya dalam rangka persiapan untuk ujian masuk perguruan tinggi, kita ada pembahasan skolastik. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pengetahuan kognitif atau penalaran matematik nih dengan bersama Kadila di sini. Halo Kadila. Halo Kak, penalaran matematik Penalaran untuk hari matematika ini. ya untuk hari ini ya bersama Kadila nih, perkenalkan ada Kadila Nur Fadilah Syarif ya, seperti yang sudah-sudah ya, selalu dengan Kadila kalau kognitif sama penalaran matematik. Kadila sehat? Sehat Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai kognitif lagi, penalaran matematik ya. Mangga Kadila, untuk waktu kami persilahkan. Silakan yang mau bertanya boleh langsung join aja ya ke Kak Dila, barangkali di tengah-tengah ada yang perlu ditanyakan atau nggak ngerti boleh langsung open mic atau di chat ya. Oke, silakan Kak Dila, makasih. Oke, makasih ya Kak. Em, oke, Kakak buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik, meskipun baru beberapa orang, semoga nanti bisa makin rame ya yang join. Jadi seperti biasa, untuk pekan ini kita ketemu untuk membahas penalaran matematika ya. Dulunya namanya pengetahuan kuantitatif. Untuk soal linknya udah dikirim sama Kak Sunyo chat di chat Zoom ya. Jadi silakan bisa di-download. Sekarang Kakak izin share dulu. Oke, jadi seperti yang Kakak bilang tadi, kita hari ini khusus membahas mengenai penalaran matematika. Nah, kalau adik-adik semua lihat di yang mungkin udah ada yang download ya. Jadi di situ ada beberapa nomor. Namun untuk pembahasan ini kita hanya pilih beberapa nomor aja yang bisa merepresentasikan dari semua soal-soal yang ada di situ. Oke, tanpa berlama-lama untuk mengefisienkan waktu ya. Udah jam setengah 11 juga, kita mulai aja. Nah, oh ya, seperti kata Kak Sunyo tadi, kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh silakan langsung open mic atau raise hand atau via chat juga silakan gitu ya. Nah, kemarin yang bareng kakak kita tuh udah ngebahas tiga seri untuk penalaran matematika maupun yang kognitifnya. Nah, ini untuk seri yang lain. Jadi di seri ini kita akan lebih banyak bermain dengan rata-rata, median dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat yang untuk nomor satu. Di sini katanya banyak siswa kelas A adalah 40 orang dan kelas B adalah 30 orang. Nah, nilai rata-rata ujian matematika kelas A itu lebih 7 dari kelas B. Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan kelas A dan kelas B adalah 82, maka berapa sih rata-rata nilai ujian kelas A ini? Seperti biasa kita tuliskan dulu ya apa saja yang diketahui supaya kita bisa lebih runut melihat. Berarti kan katanya banyak siswa kelas A itu 40. Kakak simbolkan sebagai NA itu adalah 40. Kemudian kelas B adalah 30 orang. Berarti NB itu adalah 30. Selanjutnya, nilai rata-rata ujian matematika kelas A itu lebih 7 dari kelas B. Berarti X bar A, ini nilai rata-rata kelas A ya, itu sama dengan X bar B atau nilai rata-rata kelas B ditambah 7. Karena kan lebih 7 gitu kan. Terus, apalagi yang diketahui? Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan kelas A adalah 82, berarti kakak simbolkan X bar gap ya. Berarti rata-rata gabungan. Sebentar. Oke. Ini
sama dengan 82. Nah, yang ditanyakan berapa XA? Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau ini kakak tuh bisa ngubah bentuknya, berarti X bar B itu kan sama dengan X bar A dikurang 7 gitu ya. Untuk nilai rata-rata gabungan, kalau misalnya adik-adik pernah dapat atau masih ingat mungkin ya, X rata-rata gabungan itu adalah jumlahnya, atau di sini berarti banyak siswa kelas A-nya dikali dengan nilai rata-rata kelas A, terus ditambah jumlah kelas B dikali nilai rata-rata kelas B dibagi dengan jumlah kelas A ditambah jumlah kelas B gitu ya. Ini untuk mencari nilai rata-rata gabungan. Giniin dulu deh. Oke. Nah, selanjutnya kita kan NA-nya udah punya, NB-nya udah punya gitu ya, sama X gabungannya juga udah punya. Berarti ini kakak bisa tuliskan X gabungannya adalah 82 sama dengan NA itu 40. Terus ini yang ditanyakan X bar A ditambah dengan NB itu adalah 30 dan X bar B itu adalah X bar A min 7. Dapatnya dari sini ya. Nah, terus ini dibagi NA adalah 40 dan NB adalah 30. Berarti ini 82 sama dengan 40 X bar A ditambah 30 X bar B dikurang 30 kali 7. Ini kan kali masuk ya ke dalam kurungnya. Berarti 30 kali X bar A dikurang 30 kali 7. Nah, 3 kali 7, 21. Berarti ini 210. Dibagi 70. Nah, 70-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga di sini nanti 82 dikali 70 sama dengan, ini kita, ini X bar A ya. Nah, ini kita bisa jumlahkan ya, 40 X bar A ditambah 30 X bar A adalah 70 X bar A dikurang 210. Nah, kita pindah ke sini. 82 kali 70 itu kalau dihitung itu adalah 5.740 ya. 5.740. Ini kakak langsung pindahin aja. Kan di ruas kanan ada min 210. Nah, min 210 kakak pindahkan ke kiri berarti menjadi plus. Plus 210 itu sama dengan 70 X bar A. Berarti X bar A-nya, ini tambah 70 dulu deh. Ini sama dengan berapa? 5.950 ya. Kita cuman balik posisi ruas kiri dan ruas kanannya. Berarti X bar A-nya akan ketemu sama dengan 5.950 dibagi 70. Nah, berapa tuh? Kalau misalnya dihitung nanti akan ketemu nilai 85. Maka nilai rata-rata nilai ujian kelas A itu adalah 85. Berarti untuk soal ini jawaban yang betul ada di opsi E gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Semoga masih aman ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya, nggak usah sungkan, langsung open mic aja. Oke, kalau belum kakak lanjut lagi. Nah, kita lihat sekarang yang nomor 2. Katanya, median 7 bilangan, jadi ada 7 bilangan, ada 11, 19, 5, X, 16, 4, dan 22. Nah, median dari bilangan ini adalah X. Yang ditanyakan, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q?
Nah, kita sering ketemu ya jenis soal yang kayak gini. Jadi P-nya itu diinfokan adalah apa, kemudian Q-nya adalah apa, terus kita cari hubungan antara P dan Q itu. Nah, jadi untuk P kita harus tahu dulu X-nya tuh berapa kan? X itu adalah median dari bilangan ini. Bilangannya kakak tuliskan dulu saja 11, 19, 5, kemudian X, kemudian 16, 4, dan 22. Nah, kalau adik-adik masih ingat, median itu adalah data tengah kan ya. Tulis sini. Median itu data tengah, tapi kita harus ngurutin dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar, terus data tengahnya itu yang menjadi mediannya. Sebentar, berarti yang paling kecil itu 4, kemudian 5, terus berapa lagi nih? 11. Nah, ini kan ada 7 bilangan. Berarti di sini X, habis itu 16, kemudian 19, dan yang terakhir adalah 22. Nah, kita udah urutin gini, mediannya adalah X. Nih ya, mediannya adalah X. Yang mau kita cari itu berapa sih nilai X ini? Karena kan P ini adalah X dan kita mau tahu rata-rata datanya. Jadi nanti kita ngebandingin antara X dan rata-rata. Nah, sekarang kita lihat X ini ada di antara angka 11 dan 16. Berarti X ini antara 11 sampai 16. Gitu kan? Karena kan tadi kita udah ngurutin dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Berarti X-nya nanti antara 12, 13, 14, 15 gitu ya. Antara 4 data ini. Nah, sekarang kita bisa cari satu-satu. Yang pertama, untuk X-nya sama dengan 12 dulu. Nah, kalau X-nya 12, berarti kan P-nya 12 nih. Kita cari berapa rata-ratanya, atau kita cari Q-nya. Kalau untuk X12, berarti Q-nya itu, Q kan rata-rata ya, berarti Q-nya itu adalah 5, 4, tambah 5, tambah 11, tambah X-nya 12 ya, tambah 12, tambah 16, tambah 19, tambah 22. Nah, ini dibagi dengan jumlah bilangannya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, berarti dibagi 7. Nah, berapa nih? Ini 9, 20, 32 gitu kan, 42, 48, sampai tambah 19 tambah 22, berarti nanti hasilnya adalah 89 nih. 89 dibagi 7. Nah, 89 dibagi 7 itu adalah 12,71. Berarti kalau X-nya 12, berarti P-nya sama dengan 12, Q-nya sama dengan 12,71. Berarti kalau X-nya 12, hubungan yang kita dapat, sebentar, hubungan yang kita dapat adalah P itu kurang dari Q. Karena kan P-nya 12, sementara Q-nya 12,71 gitu kan. Sekarang kita coba lagi. Untuk X-nya adalah 13. Berarti dengan cara yang sama ya, berarti di sini Q-nya adalah 4, tambah 5, tambah 11, tambah di sini 13, tambah 16, tambah 19, tambah 22. Masih sama dibagi 7 karena ada 7 data. Berarti ini sama dengan, kan kita cuma ganti dari 12 ke 13, berarti bertambah 1 ya. Berarti di sini 90/7. Nah, 90 bagi 7 nanti akan ketemu 12,86. Ya, 12,86. Berarti kalau X-nya adalah 13, P-nya adalah 13, dan Q-nya adalah
12,86. Maka hubungan antara P dengan Q itu adalah P-nya lebih besar dari Q. Nah, kita nggak usah coba sampai ke angka 15, dari sini aja kita lihat. Kalau misalnya X-nya 12, kita dapat hubungan P kurang dari Q. Kalau kita ganti jadi 13, kita dapat hubungan P lebih dari Q. Berarti kan ini ada ketidakkonsistenan gitu kan. Berarti ini kan salah ya. Ini salah karena dia tidak berlaku secara umum, kemudian ini juga salah dan ini salah. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa informasi ini memang tidak cukup untuk memutuskan hubungan antara P dengan Q itu sebetulnya gimana. Jadi untuk nomor 2 ini, jawaban yang betul adalah opsi E. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aku izin nanya, Kak. Iya. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini tuh cukup cek 2 aja, nggak perlu semua dicek gitu, Kak? Gini, kalau misalnya nih dari 2 itu kita masih konsisten dapatnya kan? Misal tadi pas cek pertama dapat P kurang dari Q. Pas cek kedua masih dapat P kurang dari Q juga. Nah, kita mastiin lagi. Kalau misalnya oh ternyata dia berlaku untuk semua, ya udah gitu kan. Tapi kalau dari 2 ini aja udah tidak konsisten, ya ngapain kita ngelanjutin untuk ngitung untuk X14 dan 15 gitu kan. Seperti itu. Apakah menjawab? Kak. Makasih. Iya, siap, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Kalau aman, kita lanjut ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, kita lihat untuk yang nomor 3. Katanya, rata-rata 3 bilangan asli itu adalah 7. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Jadi awalnya ada 3 bilangan, terus rata-ratanya itu 7. Terus kita nambahin satu bilangan lagi, bilangan asli, sebut saja X, nanti rata-ratanya berubah gitu kan. Nah, ditanya mana hubungan yang benar antara P dan Q, masih sama kayak tadi ya jenis soalnya. P-nya itu adalah nilai X terkecil yang mungkin, dan Q-nya adalah 3. Nah, berarti kita cuma perlu cari berapa nilai X-nya, baru kita bisa tentukan hubungan antara P dengan Q. Kalau di sini, kita tuliskan dulu deh apa yang diketahui. Yang diketahui itu N-nya kan sama dengan 3. Ya, ini rata-rata 3 bilangan asli. Kemudian, kalau kita ingat lagi, kan X rata-rata, sini aja. X rata-rata itu kan rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, dibagi dengan banyak data. Di sini kita punya ini X rata-ratanya adalah 7. Jadi punya X rata-ratanya 7 dan banyak datanya ada 3. Berarti di sini kalau kita masukin berarti 7. Misal jumlah datanya itu kakak simbolkan sebagai A ya. A, ini A deh. A, ini N. Per N-nya adalah 3. Berarti kita bisa dapat nilai A adalah 21. Nah, berarti jumlah data, jadi kan tadi ada 3 bilangan asli tuh. Kalau kita jumlahin ke 3 bilangan asli itu, hasilnya adalah 21. Gitu kan? Ini informasi berikutnya yang kita dapat. Sekarang, kalau kita misalkan, misal bilangannya itu, kan ada 3 bilangan asli ya, bilangannya itu, misal bilangannya adalah bilangan pertama kakak simbolkan B. Berarti bilangan kedua adalah 1, kemudian B plus 2
gitu ya. Jadi ada 3 bilangan asli ini. Nah, ini oke. Tadi kan A-nya 21, jumlahnya 21. Berarti kalau kakak tambahin B ditambah B plus 1 ditambah B plus 2 itu hasilnya adalah 21. Nah, dari sini kakak bisa dapat nilai B-nya itu berapa. Ini kan berarti 3B ditambah 3 sama dengan 21 ya. Berarti 3B itu sama dengan 21 kurang 3 adalah 18, maka kita akan dapat nilai B-nya adalah 18/3. B-nya adalah 6. Ini ya, kita kotakin deh. Ini juga. Nah, kita udah tahu nilai B-nya 6. Berarti kita udah bisa nentuin bilangan aslinya itu berapa. Maka bilangan aslinya apa aja maksud kakak ya? Maka bilangan aslinya berarti 6, B plus 1 berarti 7, B plus 2 berarti 8. Ya. Jadi ada 3 bilangan aslinya itu adalah 6, 7, dan 8. Kalau ditambahkan X, katanya kan kalau ditambahkan X rata-ratanya berubah. Jika ditambahkan X, berarti tadi X beraksen, ini yang baru ya, itu tuh akan diperoleh dari 6 tambah 7 tambah 8 tambah X. Dibagi sekarang adalah 4, gitu kan, karena jumlah datanya ada 4. Berarti ini sama dengan 6 tambah 7 tambah 8. Itu berapa? Berarti 21 ya. 21 ditambah X dibagi dengan 4. Jadi X aksennya itu adalah 21 tambah X per 4. Nah, info selanjutnya adalah rata-ratanya itu adalah 4 bilangan, rata-rata 4 bilangan tersebut adalah bilangan asli. Jadi X aksennya ini adalah harus bilangan asli. Jadi berapa, X ini berapa supaya hasil dari sini itu adalah bilangan asli gitu kan. Berarti X aksen sama dengan 21 tambah X tambah 4. Nah, sekarang kita lihat. Sebentar. Sekarang kita lihat. Karena penyebutnya ini adalah bilangan 4, maka di sini X-nya itu adalah harus kelipatan 4 gitu ya, harus kelipatan 4 supaya dia bisa menghasilkan bilangan asli gitu ya, karena dia kelipatan 4. Nah, berarti X minimum yang harus yang harus dipenuhi adalah berapa? Jadi kalau misalnya, kan kalau bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. Dimulai dari 1. Yang bilangan 4, yang kelipatan 4, itu kan kalau misalnya kita tambahin 1 di sini jadi 22. Kalau kita tambahin 2, dia jadi 23 gitu ya. Dia jadi 23. Kalau kita tambahin 3, dia jadi 24. Kalau kita tambah 4, berarti 25. Nah, berarti X minimum yang bisa memenuhi persamaan ini adalah 3. Karena kalau misalnya X-nya 3, jangan ini deh. Ini sama dengan 3. Kalau X-nya kan 24 bagi 4. Itu tuh bisa dibagi 4. Kita bisa mendapatkan hasil bilangan asli. Maka X minimum yang bisa, kan yang ditanyakan nilai X terkecil yang mungkin. Berarti nilai X terkecil yang mungkin itu adalah 3. Sehingga P-nya adalah 3. Nah, kita dapat P-nya sama dengan 3. Q-nya juga sama dengan 3 gitu ya. Berarti hubungan yang tepat antara P dengan Q kita bisa dapatkan adalah di
opsi C, P itu sama dengan Q, yaitu P sama dengan 3 dan Q juga sama dengan 3. Seperti itu. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Masih menyimak? Oke. Nah, kalau misalnya soal ini aman, mungkin kita bisa lanjut ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kepikiran, tadi maksudnya apa? Nah, boleh silakan langsung open mic aja. Kita lanjut ke nomor 5 nih. Katanya ada 5 buah bilangan bulat positif yang berbeda. Jadi N-nya ada 5 ya, 5 bilangan bulat positif yang berbeda. Rata-rata kelima bilangan itu adalah 10. Jika diurutkan menaik, misalnya diurutkan ke atas ya, median dari kelima bilangan tersebut adalah 10 dan nilai jangkauannya adalah 12. Jangkauan itu berarti nilai paling tingginya dikurang nilai terendahnya itu sama dengan 12. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi tersebut? P-nya adalah 4 dan Q adalah bilangan kedua terkecil. Ya. Kalau kita tuliskan, kan ada 5 bilangan ya. Berarti kakak tulis begini dulu deh. Ini bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, 4, dan 5. Terus katanya rata-ratanya adalah 10. Berarti X rata-ratanya adalah 10. Terus mana lagi? Mediannya juga 10. Median tuh data tengahnya ya, berarti di sini tuh 10. Dan jangkauannya adalah 12. Berarti di sini bentar. Ini aja deh, XN dikurang X1 itu adalah 12. Berarti ini XN ya, ini XN, ini X1. Selisihnya itu harus sama dengan 12. Nah, sekarang kita bisa cari berapa bilangan-bilangan itu. Tadi kan infonya ini ya, rata-ratanya, mediannya, dan range-nya. Kita ingat rumus rata-rata itu kan adalah jumlah data per banyaknya data. Banyak data. X rata-ratanya adalah 10. Kemudian jumlah datanya, nih jumlah data dibagi dengan banyak datanya adalah 5 ya. Nih 5, maka kita bisa dapat jumlah data itu adalah 5 kali 10, 50. Nah, berarti kalau kita menjumlahkan kelima angka ini, itu hasilnya harus sama dengan 50. Dengan nilai tengahnya adalah 10, dan dia berurut, gitu kan ya. Kita bisa mulai dari pertama nih. Kalau misal X1-nya adalah 1, bentar ya. Nah, di sini tadi 10. Kalau misal ini 1, supaya selisihnya adalah 12, berarti kan di sini harus 13, gitu kan ya. Nah, 1, 10, 13. Kalau kita jumlahin berarti ini tuh udah 4. Sedangkan jumlah datanya tadi adalah 50. Berarti kurang 20, berapa? Kurang 26 lagi. Untuk 26 berarti 12 sama 16, 12 sama 14 ya. 12 sama 14. Sini 12, di sini 14. Nah, ini kan dia jadinya nggak berurut ya. Kan katanya tadi dia berurutan semakin naik gitu ya. Di sini 12 baru 10, berarti dia di sini nggak berurut, berarti kita bukan pakai ini. Kemudian apalagi yang bisa kita di sini misalnya 2, supaya dia 12, di sini 10 ya data tengahnya, supaya 12 berarti di sini harus 14. Ya, berarti
10 tambah 14 tambah 2 itu adalah 26, berarti sisanya adalah 24. Supaya 24 berarti ini adalah 11 dengan 13 ya. Di sini juga jadinya nggak berurut, berarti kita nggak bisa pakai formasi yang kedua ini. Kemudian, kalau kita ganti data awalnya atau X1-nya itu 3, supaya range-nya jadi 12, berarti di sini harus 15. Ini kan tadi 10 data tengahnya. Nah, berarti udah berapa nih? Udah 28. Berarti sisa 22 lagi. 22 kita bisa jumlahin dari 8 dengan 14. Itu bisa dapat 20. Nah, kalau kita lihat berarti kan sini 3, 8, 10, 14, 15. Nah, ini berarti urutannya sesuai ya dengan aturan yang ada di soal. Berarti ini kita bisa pakai. Kemudian, kalau misalnya masih dengan formasi yang sama, 3 dengan 15, kan bisa juga kita pakai di sini 9, di sini 13. Totalnya masih 50 dan masih memenuhi aturan juga. Di sini di sini masih berurut dari kecil ke besar, berarti ini juga masih bisa. Kemudian berapa lagi? Kalau misalnya ini ganti 10, ini 12, jadinya kan enggak ya, karena ada 2 angka 10. Terus berarti kalau misalnya sini 4. Kalau 4 supaya range-nya jadi 12, berarti di sini adalah 16 dan di sini adalah 10. Berarti ini udah 20, udah 30, berarti 20 lagi. Supaya dia bisa 20, di sini kita bisa buat 5 dengan 15 ya. 5 dengan 15 masih memenuhi aturan juga, jadi ini masih benar. Sekarang kalau misalnya 4, sini 16, di sini 10, apakah masih ada peluang gitu ya? 4, 10, 16, kita masih bisa buat 6 dengan 14. Nah, ini juga masih berurut ya, dari angka paling kecil ke paling besar. Berarti ini betul juga. Terus, berapa lagi? Kalau 4, kemudian di sini juga 16, di sini 10. Berarti 20 tuh bisa kita dapat juga dari 7 dengan 13. Ya, ini kalau masih 16, 20 kita bisa juga dapat dari 8 dengan 12 gitu ya. Terus 20 itu kita juga masih bisa dapat dari 9 dengan 11. Masih benar juga ya. Nah, kalau 10 kan udah enggak ya, udah enggak. Karena jadinya ada 2 bilangan 10. Terus berapa lagi? Kita pindah ke 5. 5, 10, 17. Berarti ini udah 32. Berarti datanya sisa 18. 18 itu bisa kita dapat dari 6 dan 12. Ya. Nah, terus gitu aja ya. Nggak ada lagi. Berapa? Udah ya, gini aja. Berarti dari sini katanya Ki itu adalah bilangan kedua terkecil. Jadi, kita berarti nggak usah ngelirik ini lagi, kan ini nggak bisa ini. Nah, dari semua aturan ini, bilangan kedua yang paling kecil itu adalah, ini ya, adalah 5. Sehingga, dari kemungkinan-kemungkinan ini, bilangan kedua terkecilnya adalah 5, berarti Ki-nya adalah 5 gitu ya. Maka, dari sini kita bisa dapatkan hubungan antara P dengan Q itu, bahwa P itu kurang dari Q, atau Q itu lebih besar dari P. Maka ya kita bisa lihat jawabannya yang benar ada di opsi B. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang mau didiskusikan dulu. Kak, izin nanya. Tadi aku masih bingung kenapa yang diambilnya angka 5 tadi. Oh, oke. Siap. Makasih ya. Nah, Q-nya itu
katanya kan bilangan kedua terkecil. Nah, kita urutin nih bilangan, ini kan bilangan kedua nih. Bilangan kedua yang paling kecil dari semua ini adalah 5. Karena kan ini 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6 gitu ya. Berarti yang paling kecil dari bilangan kedua ini adalah 5. Makanya Q-nya sama dengan 5. Gitu. Menjawabkah? Jawab Kak, makasih. Oh ya, oke, siap. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Aman? Kalau aman kita pindah ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Katanya sebuah tim bola basket itu punya rata-rata skor sebesar X poin dalam N pertandingan. Jika pada pertandingan berikutnya tim bola basket ini mencetak skor sebesar Y poin, berapakah nilai rata-rata skor tim bola basket tersebut setelah menyelesaikan sebanyak N+1 pertandingan? Nah, coba deh sama adik-adik semua, kira-kira ada nggak yang bisa jawab ini? Ada yang punya pendapat nggak kira-kira? Ingat ya, X rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Kakak kasih clue untuk X rata-rata pertama, dia kan rata-rata skor sebesar X poin dalam N pertandingan. Berarti kan ini tuh adalah NX per N ya. Pertandingannya sebanyak N. Terus ini N kali X gitu kan ya. Nah, gimana kalau dia main, bentar. Gimana kalau dia main lagi di pertandingan berikutnya, dia mencetak skor sebesar Y poin. Dan jumlah pertandingannya jadi N+1. Berarti X rata-rata keduanya tuh berapa? Ada yang punya ide? NX-nya jadi ditambah Y bukan Kak? Iya, betul. Ini siapa? Atas nama siapa? Diandra Kak. Diandra. Iya, betul. Berarti ini NX plus Y ya? Ini langsung ketahuan ya jawabannya yang mana? Karena cuma satu. Berarti jawabannya yang A ya, Diandra? Iya Kak. Iya, berarti karena dia nambah satu pertandingan lagi, dan dia cetak poin sebesar Y poin, berarti poinnya yang awalnya NX bertambah, jadi NX tambah Y kan? Dan mana pertandingan yang diselesaikan adalah N+1. Berarti di sini N+1. Maka ketemu jawabannya adalah NX plus Y per N+1. Aman ya berarti untuk soal ini. Kita coba lanjut ya. Nah, ini soalnya nggak banyak nih. Maksudnya nggak panjang. Kita lihat nilai ujian 15 siswa, nilai terkecilnya adalah 20. Dan nilai terbesarnya itu adalah 100. Maka rata-rata ulangan yang tidak mungkin, ini tidak ya, yang tidak mungkin itu berapa? Nah, nilai ujian 15 siswa, nilai terkecilnya adalah 20 dan terbesar adalah 100. Berarti gini. Ada X rata-rata paling kecil dan ada X rata-rata paling besar ya. X rata-rata terkecilnya itu, kan ini ada 15 siswa nih. Jadi nilai rata-rata yang paling kecil kalau 14 siswa
14 siswa itu dapat nilai 20 dan satu siswanya dapat nilai 100. Ini akan menghasilkan nilai rata-rata paling kecil kan? Sedangkan nilai rata-rata paling besar itu akan didapatkan kebalikannya. Kalau 14 siswa ini dapat nilai 100 dan cuma satu siswa yang dapat nilai 20. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini deh. Di sini aja. X rata-rata paling kecilnya itu tuh, ini yang X rata-rata gabungannya ya. Kalau N1 X X1 ditambah N2 X2 dibagi N1 plus N2. Kita akan dapat ini adalah, nah N1-nya adalah 14 ya. Kakak tulis gini deh, ini N1, ini X1, ini N2, ini X bar 2, gitu ya. Berarti di sini 14 dikali 20 ditambah 1 kali 100 dibagi 14 tambah 1 ya. Berarti kita akan ketemu rata-rata yang paling itu adalah berapa tuh, 14 kali 20 tambah 100, ini kan 280 tambah 100, 380 per 15. Nah, 380 per 15 nanti akan ketemu hasilnya adalah 25,3. Jadi nilai rata-rata paling kecil adalah 25,3. Kakak kotakin dulu. Ya. Terus kita bisa cari X rata-rata yang terbesarnya itu sama dengan rumus ini ya. Berarti itu 14 dikali 100 ditambah 1 kali 20 dibagi 14 tambah 1. Berarti akan ketemu ini adalah 1400 tambah 20 berarti 1420 per 15. Akan ketemu hasilnya adalah 94,7. Nah, berarti yang paling kecil itu adalah 25,3 dan yang paling besar adalah 94,7. Yang ditanyakan rata-rata ulangan yang tidak mungkin. Nah, yang tidak mungkin nih, berarti X rata-ratanya itu harus lebih dari 25,3 dan kurang dari 94,7. Karena yang paling kecil adalah 25,3 dan yang paling besar adalah 94,7. Selama dia ada dalam range ini, maka dia mungkin saja ada rata-rata kayak gitu. Tapi kalau di luar range ini berarti dia udah nggak mungkin. Nah, kalau 30 ini kan 30, 40, 45 ini udah lebih dari 25,3 dan kurang dari 94,7. Maka untuk soal ini jawaban yang benarnya berarti ada di opsi E 95. Karena nilai rata-rata terbesar hanya 94,7. Sedangkan 95 itu udah lebih besar daripada 94,7. Sampai di sini aman? Ada yang mau didiskusikan dulu? Aman, Kak. Aman ya, sip. Kasih ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 10. Nah, jika rata-rata 2, 3, X, dan Y adalah 5, dan rata-rata 4, 5, 6, X, dan Y itu berapa? Kan? Jadi ada 2, 3, X, Y itu 5 rata-ratanya. Tapi kalau 4, 5, 6, X, Y itu berapa rata-ratanya? Nah, coba deh kakak kasih waktu 5 menit nih.
5 menit atau kurang boleh. Yang mau coba mengerjakan dulu untuk nomor 10 ini. Kakak bantu tulis yang diketahui nih. Urutannya itu untuk bilangan 2, 3, X, Y. Ini X rata-ratanya adalah 5. Sedangkan untuk bilangan 4, 5, 6, terus X, Y. Nah, rata-ratanya ini X bar aksen ya. Itu tuh berapa? Ya. Ada yang udah ketemu jawabannya? Atau ada yang punya ide mau diapain gitu? Silakan ya. 2 menit lagi deh, 2 menit. Bingung, Kak. Udah, tapi step awalnya kepikirannya gimana? Aku sih kayak tadi deh, Kak, kan rata-ratanya udah ada. Terus ya kayak gitu, X sama dengan jumlah data bagi banyak data. Rata-ratanya kan 5, terus jumlah datanya yang dicari. Terus bagi 4 kan, Kak, aku main ide yang pertama. Iya, betul-betul. Berarti kan X-nya sama dengan 20. Nah, habis itu aku gak tahu harus diapain lagi. Oke, sip. Tapi setidaknya ada langkah awalnya ya. Udah tahu mau dibawa gimana gitu ya. Oke, yang lain gimana? Ada yang punya ide? Oke, udah bisa ya 2 menitnya. Kita coba kerja bareng-bareng nih. Nah, tadi kata Diandra kan ya kita pakai yang rumus rata-rata tadi kan. Jumlahin semuanya terus nanti dibagi 4. Itu akan ketemu sama dengan 5 gitu ya. So, ini deh dari yang pertama. X barnya adalah 2 plus 3 plus X plus Y. Ini per 4 gitu kan ya. Nah, ini kan sama dengan 5. Berarti kakak tulis ini 5 sama dengan ini 2 tambah 3 berarti 5 plus X plus Y per 4. Berarti 5 plus X plus Y-nya itu akan sama dengan 4-nya kita pindahkan ke ruas sebelah. Berarti sama dengan 20. Kemudian X plus Y-nya kita akan ketemu sama dengan 20 kurang 5. Gini deh kakak tulis. 20 kurang 5. Berarti X plus Y itu sama dengan 15. Kita save dulu ini sebagai persamaan 1. Gitu. Nah, kemudian kita pindah ke ini. X bar aksen itu sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah Y per 5 ya, sekarang per 5. Maka X bar aksennya adalah, ini adalah 15, kakak tulis dulu aja, plus X plus Y per 5. Nah, berarti X aksennya sama dengan, nah kita lihat tadi, kita udah punya nilai ini. Kan ya, kita punya nilainya adalah 15. Berarti ini 15 ditambah 15 per 5. Maka X aksennya adalah 30 per 5. Sama dengan 6. Gitu ya. Ini X bar. Atau dalam desimal berarti ini 6,0. Maka ketemu jawabannya yang di opsi delta. Gitu.
Aman di sini? Ada yang mau didiskusikan dulu? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Sip. Kita lanjut. Nah, katanya rata-rata ulangan 2 kelas adalah 5,38. Jika rata-rata kelas pertama adalah 5,8 dengan 38 siswa, kelas kedua dengan 42 siswa, maka nilai rata-rata kelas kedua berapa? Berarti itu X rata-rata gabungannya adalah 5,38. Terus rata-rata kelas pertama, simbolkan X bar 1, itu 5,8. Jumlah siswanya yang kelas pertama adalah 38. Terus jumlah siswa kelas kedua N2 adalah 42. Yang ditanyakan berapa sih X bar 2? Gitu. Nah, ini enak nih. Ada yang mau coba dulu nggak? 2 menit, sebentar kakak izin minum dulu. Sambil kalian coba cari dulu. Hasilnya 5 bukan, Kak? Oke, 5 ya. Kita lihat dulu ya. Gimana? Siap. Rumusnya gimana, Dek? Kalau aku sih yang tadi teteh yang X gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 per N1 tambah N2. Nah itu. Oke, bentar pelan-pelan. N1 X bar 1 tambah N2 X bar 2 dibagi apa tadi N1 plus N2 ya? Iya, Kak. Oke, terus N1-nya mana? Ini ya, 38 kali 5,8 ditambah ini 42 kali X bar 2 dibagi 38 tambah 42. Ini 5,38 ya di sini. Nah, berarti 5,38 sama dengan ini berapa deh hasil kalinya? 220,4. 220,4 ya. Oke, ditambah 42 X bar 2 dibagi 38 tambah 42 80. 80. Nice. Berarti kita bisa tulis ini ya 220,4 plus 42 X bar 2 itu ini dikali ya ke ruas kiri. Hasilnya berapa tuh, Dek? 430,4. Oke, sip. Berarti ketemu 42 X bar 2-nya adalah 430,4 dikurang 220,4 ya. Berarti ini hasilnya berapa, Dek? 210. Ya, sip. 10 per 4 berarti ya di sini. Maka akan ketemu hasilnya sama dengan 5. Nah, jawabannya benar ya yang ada di opsi 5. Oke, thank you ya Diandra kan ya? Diandra kelas 12 ya? Iya, Kak. Oke, sip. Dari unit mana, Dek? MTS, Kak. Oke. Oke, thank you ya Diandra. Yang Iya, lain Kak. ada yang mau didiskusikan? Sepakat semua? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita coba lanjut ya. Nah, kita lihat nomor 12. Diketahui rata-rata nilai kelas itu 58. Jika rata-rata nilai siswa pria itu 65 dan nilai rata-rata siswa wanita itu 54, nah berapa perbandingan jumlah siswa pria sama siswa wanita? Coba dikerjakan ya, coba masih ada waktu 2 menit. Kakak coba bantu tuliskan bentar. Ada motor. Kakak coba bantu tuliskan yang diketahui deh. Berarti X bar gabungannya adalah 58. Kemudian X rata-rata, misal pria itu P gitu ya. X bar P itu 65.
Dan X bar W untuk yang wanita adalah 54. Yang ditanyakan perbandingan jumlah siswa pria dan wanita, berarti NP per NW-nya berapa. Nah, silakan ya dicoba dulu sama adik-adik semua. Rumusnya masih sama nih kayak yang tadi, X bar gabungan. Rumusnya mirip kayak yang ini ya, X bar gabungan itu. Yang bentar kakakin dulu. Cuma di sini notasi 1 sama 2-nya kita ganti jadi P dengan W. Ada yang udah ketemu? Gak paham kayak yang ini. Gitu. Tapi caranya masih sama kayak yang tadi loh. Cuman ini karena perbandingan gitu ya. Yaudah bareng-bareng ya. Yuk kita coba X bar gabungan. Berarti tadi masih sama dengan rumus yang Diandra sebut tadi kan. Berarti NP kali X bar P ditambah NW kali X bar W dibagi NP plus NW. Kan ya ini rumusnya. Nah X bar gabungannya adalah 58. Sama dengan NP masih tetap NP. X bar P-nya adalah 65. Ditambah NW-nya masih tetap. Dikali X bar W-nya adalah 54. Dibagi NP plus NW. Nah, terus kita bisa kali silang ya. Berarti di sini tuh 58 kali NP plus NW sama dengan 65 NP ditambah 54 NW. Nah, ini kita kali masuk berarti 58 NP ditambah 58 NW itu sama dengan 65 NP ditambah 54 NW. Kita tinggal kumpulkan yang sejenis. Berarti di sini kakak bisa tuliskan 58 NW. Ini NW-nya pindah ke kiri dikurang 54 NW sama dengan ini 65 NP. 58 NP ini kakak pindahkan ke ruas kanan. Jadi kurang ya. Jadi kurang 58 NP. Nah, 58 dikurang 54 itu hasilnya 4 NW. Sama dengan 65 kurang 58 berarti 7 NP. Nah, ini kita bisa kita tuliskan sini. Kan yang ditanyakan tadi apa? NP plus NW ya. Berarti NW-nya kakak pindahkan ke sini berarti mana? Tulis gini dulu. Atau gini. Kakak kan ini sama aja ya kalau kakak tulis 7 NP sama dengan 4 NW. NW-nya kakak pindahkan ke ruas kiri. 7-nya kakak pindahkan ke ruas kanan. Berarti NP per NW sama dengan 4 per 7. Atau sama dengan 4 banding 7. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau didiskusikan dulu? Aman? Aman, Kak. Aman ya. Oh ternyata gitu-gitu aja gitu kan. Aku cuma salah di itunya aja, Kak, tadi. Aku lupa nggak dikurungin si NP plus NW-nya itu pas dipindahin, makanya liar. Oh, jadi di sini 58 NP, NW-nya sendiri gitu ya. Berdiri sendiri si NW-nya. Karena nggak dikurungin. Oke, berarti aman ya, Dek? Aman, Kak. Oke, yang lain juga semoga aman ya. Thank you ya, Diandra. Oke, sip. Berarti jawabannya bravo. Nah,
Ini udah lewat 31. Kak, ini boleh satu nomor lagi nggak, Kak? Atau udah habis waktunya, Kak? Halo? Boleh satu lagi? Boleh satu Coba lagi ya? tunjuk. Boleh? Oke, Satu lagi. sip. Boleh, boleh. Oke, Kak. Nah, kita lihat nih. Em, ini nomor terakhir nih. Jadi, kita dikasih data, ada 3 kelas, kelas A, B, C, kemudian banyaknya siswa, dan nilai rata-ratanya. Terus, pernyataan 1 itu M-nya sama dengan 40, dan pernyataan 2, P sama dengan 89. Berarti nilai M sama P ini ya. Nah, kita disuruh untuk mencari kira kalau misalnya dengan informasi M-nya kita tahu, apakah kita bisa dapat nih nilai rata-rata dari 3 kelas ini. Kalau cuma M-nya aja, atau kalau cuma P-nya aja, atau harus 2 pernyataan ini untuk bisa menjawab atau untuk bisa mendapatkan nilai rata-ratanya, gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Pernyataan pertama, M sama dengan 40. Berarti banyak siswanya adalah 40 gitu kan. Berarti kan tadi kalau untuk dapat X rata-rata gabungan, kita tuh harus tahu jumlah nilainya, banyak siswa, sama jumlah data sama banyak data gitu ya yang harus kita tahu. Nah, ternyata di sini kita kan kalau cuma tahu banyak siswanya aja, berarti kan pernya aja tuh. Atasnya kita nggak tahu berapa gitu kan. Kan ini nanti X rata-rata gabungannya kan berarti sama dengan X rata-rata A ditambah X rata-rata B ditambah X rata-rata C dibagi NA plus NB plus NC. Kalau kita cuma dikasih informasi dengan pernyataan 1 ini aja, berarti kita nggak tahu berapa berapa X rata-rata B. Sedangkan kalau misalnya yang diberitahukan adalah nilai rata-rata P-nya, nah kita bisa untuk dapat X rata-rata gabungannya dengan cara pernyataan 1 ya. Pernyataan 2, X rata-rata gabungannya kita bisa dapatkan dengan cara 57 ditambah 89 ditambah 60 dibagi 3. Nah, ini kita bisa dapat nilainya. Berarti 68,67 gitu ya. Berarti kalau misalnya kita dikasih pernyataan 2 tok, kita bisa hitung gitu ya. Tapi kalau misalnya pernyataan 1 aja, itu kita nggak bisa nentuin berapa nilai rata-ratanya. Jadi kalau misalnya ketemu soal kayak gini, bisa ya untuk ngitung, oh pernyataan 1 bisa nggak kepake. Kalau misalnya nggak kepake, pernyataan 2 aja bisa nggak, atau dua-duanya, atau perlu dua-duanya gitu kan. Nah, kalau dari sini berarti jawaban yang betul itu kita bisa simpulkan bahwa pernyataan yang mana nih? Pernyataan 1 itu, pernyataan 2 saja. Nah, pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Berarti opsi yang betul ada di opsi B. Seperti itu. Nah, ini gimana? Aman? Ada yang mau didiskusikan dulu untuk soal ini? Masih agak bingung Kak yang ini. Yang gimananya? Kayak kenapa yang pernyataan 2 aku masih bingung itu ya. Oh, kenapa pernyataan 2 bisa gitu ya? Nah, jadi gini, kita coba, kan ini tuh bukan satu kesatuan ya pernyataannya. Kita disuruh milih nih pernyataan 1 aja, kita tes. Kalau pernyataan 1 aja kan cuman M-nya aja yang diketahui. Nah, kalau M-nya aja yang diketahui berarti ini kan 40 ya. 40 ini masih tetap P. Ini itu masih tetap P. Jadi kita belum lihat pernyataan 2 dulu. Masih tetap P, kita bisa nggak ngitung nilai rata-rata gabungannya?
Nah, kan nilai rata-rata gabungan rumusnya gini ya. X rata-rata A-nya dibagi dengan jumlah siswanya atau jumlah kelasnya. Kalau kita mau hitung, berarti kan nggak ada yang banyak siswa aja gitu loh. Nggak ngaruh gitu kan. Atau gini, kita tetap butuh misal 57 tambah P tambah 60 dibagi kalau mau ini 20 tambah M tambah M-nya kan 40 ya, tambah 40 tambah 40. Nah, di sini kenapa kita nggak bisa ngitung karena masih ada variabel P yang kita nggak tahu nilainya berapa. Berarti pernyataan satu aja itu belum cukup untuk mendapatkan nilai rata-rata. Sedangkan kalau pernyataan dua berarti kita coret dulu yang pernyataan satu ini. Sekarang ini tetap M dan ini 89. Kalau kita tahu 57, 89, dan 60, ini bisa nggak kita dapat nilai rata-ratanya? Nah, ternyata kan bisa ya. Ternyata bisa cukup dengan ngejumlahin 57, 89, dan 60 ini dibagi 3. Seperti itu. Dan kita udah bisa dapat nilai rata-rata gabungan. Ini bukan ding ya, bukan 57 P plus 60, tapi 20 dikali nilainya. Dikali, ini kan N-nya ya, ini tuh N. Berarti 20 kali XA ditambah 40 kali XB ditambah 40 kali XC. Nah, ini kita nggak tahu berapa XA, XB, XC-nya karena ini udah nilai X bar rata-rata. Seperti itu. Ini X ya. Nah, gimana, Dek? Udah kebayang? Paham, Kak. Oke, sip. Oke ya. Yang lain aman? Kalau misalnya udah aman, mungkin di sini udah azan juga. Kakak cukupkan untuk pembahasan penalaran matematika kali ini. Kakak kembalikan ke Kak Sunyo. Oke, makasih ya Kak Dila ya. Ya, thank you ya Kak. Alhamdulillah ya aktif-aktif ya. Jadi Alhamdulillah. mudah-mudahan jadi langkah ini ya sukses nanti di UTBK ya, di Andra dan semua teman-teman yang lain yang tadi udah ikutan dan yang nggak nanya pun yakinlah sambil ikutan di rumahnya masing-masing ya untuk mengerjakan. Oke Kak Dila, makasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kita jumpa lagi insya Allah di minggu depan untuk di pengetahuan potensi kognitif ya Kak Dila ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semua sehat-sehat selalu. Sukses selalu. Tetap semangat untuk mengejar cita-cita. Jaga kesehatan. Jaga protokol kesehatannya masih. Tetap berdoa dan semangat terus. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.